Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa, mahasiswa jurusan Bisnis Program Studi Perbankan dan Keuangan Digital dari kelas 3 PKD 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan kegiatan singkat magang saya di PT Intrako Penta Prima Service yang terhitung kurang lebih 6 bulan. And welcome to Component Review Center launching and customer gathering in Intrako Penta Group with Legal Solution to your business. Congratulations to the Component Review Center of Intrako Penta Group. Melalui cuplikan tersebut dapat dilihat sekilas gambaran mengenai PT Intrako Penta Tbk sebagai perusahaan induk dari PT Intrako Penta Prima Service. PT Intrako Penta Tbk merupakan perusahaan yang awalnya bernama UD Intrako dan didirikan pada tahun 1970 oleh Alex Halim bersama dengan beberapa rekannya. Pada tahun 1975, perusahaan berkembang menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Intrako Penta Tbk atau yang dikenal dengan Inta Group. PT Intrako Penta Tbk memiliki beberapa entitas anak perusahaan, salah satunya adalah PT Intrako Penta Prima Service yang bertempat di wilayah Balikpapan. PT Intrako Penta Prima Service didirikan pada bulan Agustus tahun 2012 sebagai perusahaan yang mendukung pengelolaan dealership alat berat di bawah naungan PT Intrako Penta Tbk. PT Intrako Penta Prima Service berkembang hingga dipercaya menjadi dealer resmi alat berat Liugong sejak tahun 2020. Kesempatan magang kali ini, saya ditempatkan di divisi Purchasing Officer yang bertanggung jawab atas proses pengadaan barang dan administrasi pembelian perusahaan. Ada beberapa kegiatan yang saya lakukan selama magang. Yang pertama adalah membantu rekan kerja dalam menginput dan mencatat laporan pembelian ke dalam Microsoft Excel. Pada kegiatan ini, saya mencatat berbagai informasi-informasi pembelian yang telah diterima oleh perusahaan. Adapun beberapa informasi penting yang saya catat atau input ke dalam Microsoft Excel itu berupa informasi barang, nomor barang, tanggal pembelian, vendor, serta data pendukung lainnya yang sesuai dengan dokumen pembelian. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk mendokumentasikan setiap transaksi pembelian agar data yang dimiliki oleh perusahaan pun akan tersusun dengan rapi dan mudah untuk dicari apabila diperlukan sewaktu-waktu. Kegiatan selanjutnya yang saya lakukan adalah mengubah header atau kap surat pada beberapa dokumen perusahaan menggunakan aplikasi Nitro Pro 8. Pada kegiatan ini, saya melakukan penyesuaian identitas perusahaan yang tercantum pada dokumen agar sesuai dengan pihak yang melakukan transaksi pembelian. Prosesnya dimulai dengan membuka dokumen melalui aplikasi Nitro Pro 8, kemudian melakukan pengeditan pada bagian kop surat sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Setelah selesai melakukan pengeditan, dokumen akan diperiksa kembali untuk memastikan seluruh informasi yang tercantum sudah sesuai sebelum digunakan dalam proses administrasi perusahaan. Selain pengelolaan dokumen, saya juga melakukan renamel dokumen penawaran dari vendor sebelum disimpan ke dalam folder perusahaan. Penyesuaian nama dokumen dilakukan berdasarkan nomor transaksi, seperti nomor purchase requisition, nomor purchase order, nomor surat jalan, serta nama transaksi lainnya sesuai dengan dokumen penawaran yang vendor berikan. Kegiatan ini memiliki tujuan untuk membantu perusahaan dalam mengolah dokumen pembelian agar lebih terstruktur, mudah dicari kembali, serta mengurangi risiko tertukarnya dokumen antar transaksi. Selain itu, saya juga terlibat dalam proses pembuatan purchase requisition dalam SAP. Pada proses pengadaan barang, setiap kebutuhan barang yang diperlukan oleh perusahaan harus diajukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembelian. Oleh karena itu, saya melakukan pembuatan purchase requisition atau yang disebut dengan PR menggunakan aplikasi sistem informasi perusahaan berupa SAP sebagai bentuk pengajuan kebutuhan barang kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan. Pada proses pembuatan tersebut akan membantu perusahaan untuk memastikan bahwa setiap pembelian yang dilakukan sesuai kebutuhan dan mengikuti prosedur yang telah berlaku. Setelah pembuatan purchase requisition atau PR disetujui, maka selanjutnya adalah proses pembuatan purchase order atau PO menggunakan aplikasi SAP. Pada kegiatan ini, saya membantu membuat dokumen pemesanan barang yang nantinya akan digunakan perusahaan sebagai dasar pembelian kepada vendor. Dalam prosesnya, saya melakukan pengecekan kembali data barang yang akan dipesan.
seperti jenis barang, jumlah barang maupun harga barang agar sesuai dengan dokumen penawaran dan kebutuhan perusahaan. Setelah purchase order dibuat dan barang diterima oleh perusahaan, tahap selanjutnya adalah melakukan good receipt atau GR menggunakan aplikasi SAP. Pada proses ini, dilakukan pencatatan barang yang telah diterima sebagai bukti bahwa barang yang dipesan telah sampai dan sesuai dengan dokumen pembelian. Melalui kegiatan GR, perusahaan bisa memastikan bahwa barang yang telah diterima sesuai dengan data yang tercantum pada purchase order. Pada kegiatan ini pun juga membantu mereka menjaga ketepatan data persediaan barang yang telah tercatat dalam sistem perusahaan. Selain membantu proses pembelian melalui SAP, saya juga melakukan penginputan data berdasarkan invoice atau consignment yang diterima oleh perusahaan. Pada kegiatan ini, data invoice yang sebelumnya telah dicatat di dalam Microsoft Excel, kemudian akan diinput melalui sistem SAP sebagai dasar pengajuan kebutuhan barang melalui pembuatan Purchase Requisition atau PR. Kegiatan ini umumnya terjadi pada transaksi sewa spare part antar internal perusahaan. Saya juga melakukan pengecekan stok barang menggunakan aplikasi SAP untuk mengetahui ketersediaan dan lokasi penyimpanan barang di perusahaan. Informasi ini nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan perusahaan sebelum melakukannya pengadaan barang. Kegiatan selanjutnya adalah melakukan pemindaian dokumen perusahaan seperti dokumen invoice, faktur pajak, purchase order, surat jalan, dan formulir vendor. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai arsip digital saja, namun sebagai dokumen cadangan apabila dokumen fisiknya mengalami kerusakan maupun kehilangan. Kemudian, kegiatan selanjutnya mengecek data kuantiti dengan data surat jalan. Kegiatan ini tidak hanya memeriksa kesesuaian jumlah barang yang diterima, tapi juga melakukan pengecekan terhadap part number dan harga barang yang tercantum pada dokumen. Pengecekan ini memiliki tujuan untuk memastikan seluruh data telah sesuai sebelum digunakan dalam proses administrasi dan tagihan perusahaan. Di balik proses pembelian, tentu perusahaan memiliki data vendor yang lengkap dan tersusun dengan rapi. Pada kegiatan ini, saya terlibat dalam proses pengisian formulir vendor master yang akan digunakan untuk mendata informasi vendor yang bekerja sama dengan perusahaan. Data yang dicatat bisa meliputi nama vendor, alamat, nomor rekening, nomor registrasi, dan data pendukung lainnya yang sesuai dengan pendataan vendor. Selanjutnya, saya juga diberikan tugas untuk memastikan barang yang dikirim oleh vendor sudah sesuai dengan pesanan perusahaan. Caranya adalah mencocokkan barang dengan data dokumen purchase order dengan dokumen delivery order, seperti nomor PO, jenis barang, jumlah barang, hingga alamat pengiriman, sehingga perusahaan bisa memastikan bahwa barang yang diterima telah sesuai dengan pesanan sebelum diproses lebih lanjut. Kegiatan selanjutnya adalah berkaitan dengan data invoice yang diinput ke dalam sistem SAP. Jadi terlebih dahulu dilakukan pencatatan data invoice ke dalam Microsoft Excel. Adapun beberapa informasi penting yang dicatat, yakni seperti serial nomor invoice, nilai tagihan, dan jumlah barang, sehingga pada nantinya proses penginputan melalui sistem akan berjalan dengan jelas dan akurat. Selain itu, saya juga terlibat dalam mencari dan menggabungkan dokumen penawaran yang sesuai dengan surat jalan berdasarkan transaksi yang sama. Setelah dokumen ditemukan, dilakukan pencocokan data untuk memastikan informasi pada kedua dokumen tersebut telah sesuai sebelum digunakan dalam proses administrasi pembelian. Kemudian, saya juga diberikan kesempatan selama magang dalam mengikuti pertemuan dengan vendor untuk memahami proses pembelian dan pengambilan barang perusahaan, sehingga saya bisa melihat pentingnya komunikasi dan koordinasi dengan vendor dalam mendukung kelancaran proses pengadaan barang. Selanjutnya, saya juga membantu menyiapkan kebutuhan komposisi karyawan kantor dengan memeriksa stok dan melengkapi barang yang diperlukan. Barang tersebut bisa berupa barang keperluan sehari-hari mereka, serta barang perlengkapan lainnya untuk menunjang aktivitas karyawan di kantor. Selanjutnya, saya juga terlibat dalam mengantar dan mengambil dokumen antar bagian yang berkaitan dengan proses pembelian perusahaan seperti dokumen invoice dan dokumen delivery order. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan dokumen yang dibutuhkan dapat diterima dengan baik oleh bagian yang terkait serta mendukung kelancaran proses administrasi perusahaan. Kemudian, kegiatan saya yang terakhir adalah membantu menyusun perbandingan harga barang dari beberapa vendor menggunakan Microsoft Excel. Data yang diinput itu bisa meliputi nama vendor, jenis barang, harga maupun kuantitas. Jadi kegiatan ini dilakukan untuk membandingkan penawaran dari masing-masing vendor sehingga perusahaan akan memilih harga yang paling sesuai dan efisien. Demikian kegiatan magang yang telah saya lakukan selama mengikuti program MBKM magang di PT Intracopenta Prima Service. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada PT Intracopenta Prima Service dan Politeknik Negeri Balikpapan atas kesempatan, bimbingan, dan pengalaman baru yang telah diberikan selama pelaksanaan magang berlangsung.